Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rifayansyah dari kelas 12 TO2. Saya PKL di Bengkel Mobil Kamto, beralamat Asri Mulyo, Basiran, Geyongan, Nogosari, Boyolali, Jawa Tengah. Di sini saya akan mempresentasikan pengertian sistem pengereman. Sebelum lanjut ke pembahasan utama, di sini saya akan menyebutkan apa saja bidang usaha dan bentuk layanan di Bengkel Mobil Kamto. Bidang usaha: Bengkel Mobil Kamto bergerak di bidang jasa perawatan dan perbaikan kendaraan 4. Usaha ini fokus pada pemeliharaan sistem utama mobil, mulai dari mesin, kelistrikan, hingga kenyamanan berkendara. Bentuk layanan: Bengkel Mobil Kamto memberikan beberapa layanan seperti perawatan dan perbaikan AC mobil, pemeriksaan dan penggantian baterai atau aki, diagnostik mesin untuk mendeteksi kerusakan, perbaikan sistem kelistrikan mobil, penggantian filter kabin dan filter udara, penggantian oli secara berkala, servis dan perbaikan sistem rem, reparasi suspensi dan sistem kemudi, servis transmisi. Selanjutnya, apa itu pengertian sistem pengereman? Sistem pengereman merupakan salah satu komponen utama pada kendaraan yang berfungsi untuk memperlambat atau menghentikan laju kendaraan. Pemeriksaan dan perbaikan sistem pengereman sangat penting dilakukan untuk menjaga keselamatan berkendara, memastikan seluruh komponen berfungsi secara optimal, serta mencegah terjadinya kecelakaan. Tujuan sistem pengereman: mengurangi kecepatan berkendara, menghentikan kendaraan secara total, menjaga stabilitas dan kendali kendaraan, menjamin keselamatan pengemudi dan pengguna jalan, serta menahan kendaraan saat parkir. Selanjutnya, cara kerja sistem pengereman. Sistem pengereman mobil bekerja berdasarkan prinsip hidrolik dengan mengubah energi kinetik menjadi energi panas melalui gesekan. Saat pedal rem diinjak, tekanan hidrolik diteruskan ke kaliper yang menekan kampas rem ke ceragam roda sehingga memperlambat putaran roda. Ketika pengemudi menekan pedal rem, gaya dari pedal diperbesar oleh brake booster. Gaya ini kemudian diteruskan ke master silinder untuk membentuk tekanan hidrolik pada fluida rem. Tekanan tersebut mengalir melalui pipa rem menuju kaliper pada rem cakram atau well silinder pada rem tromol. Piston di dalamnya terdorong keluar dan menekan kampas rem ke piringan atau tromol sehingga tercipta gesekan yang memperlambat putaran roda. Saat pedal rem dilepas, tekanan hidrolik menurun, piston kembali ke posisi semula dan roda kendaraan berputar normal. Berikutnya, contoh kerusakan pada sistem pengereman. Yang pertama, kampas rem habis. Yang kedua, silinder roda atau well silinder bocor. Cara mengganti kampas rem. Cara mengganti kampas rem yang pertama yaitu persiapan. Parkir di tempat yang rata dan aman. Ganjal roda dan tarik rem tangan. Kemudian siapkan alat seperti dongkrak, kunci roda, kunci shock, obeng, dan kampas baru. Kemudian pengangkatan mobil. Yang pertama, untuk pengangkatan mobil, pertama kendurkan baut roda terlebih dahulu, kemudian dongkrak mobil, lalu pasang jack stand sebagai penyangga. Selanjutnya pelepasan pindah roda dan kaliper. Lepas baut roda dan angkat roda, buka baut kaliper, angkat kaliper ke samping tanpa menarik selang rem. Kemudian penggantian kampas rem. Lepas kampas rem lama dari bracket, tekan piston kaliper masuk, pasang kampas rem baru beserta sim atau penjepitnya. Kemudian pasang kembali kaliper dan kencangkan baut. Pasang roda kembali, turunkan mobil dan kencangkan baut roda. Kemudian sesudah selesai semuanya,
pompa pedal rem sampai terasa keras. Dan selanjutnya tes rem secara perlahan di area yang aman. Selanjutnya cara mengganti silinder roda atau well cylinder. Yang pertama, persiapan, parkir di tempat rata dan aman. Kemudian ganjal roda dan tarik rem tangan. Selanjutnya siapkan alat seperti dongkrak, tang, pegas rem, well silinder baru. Selanjutnya pengangkatan mobil. Yang pertama, kendorkan baut roda terlebih dahulu, kemudian dongkrak mobil dan pasang jack stand, kemudian lepaskan roda. Setelah melepaskan roda, kemudian membuka sistem rem tromol. Buka tromol rem, lepas per satu persatu rem, geser atau lepaskan sepatu rem ya, agar terlihat well cylinder terlihat. Kemudian melepaskan well cylinder lama, lepas selang minyak rem, gunakan kunci flare nut. Kemudian lepas baut pengikat di belakang backing plate. Kemudian angkat well cylinder lama. Selanjutnya pasang well cylinder baru. Pasang well cylinder baru pada dudukan. Kemudian kencangkan baut pengikat, hubungkan kembali selang minyak rem, rapikan posisi sepatu rem dan pasang kembali per-pernya. Kemudian pasang kembali tromol, pasang tromol dan rem, pasang roda. Kemudian turunkan mobil dan kencangkan baut roda. Selanjutnya bleeding atau buang angin rem. Tekan pedal rem beberapa kali. Buka nepel bleeder untuk mengeluarkan udara. Ulangi sampai minyak rem keluar stabil tanpa gelembung. Selanjutnya tes rem. Pastikan pedal rem terasa keras. Uji rem perlahan di area yang aman. Selanjutnya perawatan sistem pengereman. Berikut perawatan sistem pengereman mobil yang paling umum dan penting dilakukan agar tetap aman dan responsif. Pertama, periksa dan ganti kampas rem. Cek ketebalan kampas rem secara berkala. Ganti jika sudah tipis, mengeras, atau menimbulkan bunyi gesekan. Umumnya diganti setiap 20.000 sampai 40.000 km, tergantung pemakaian. Yang kedua, cek kondisi cakram atau disc brake dan tromol. Pastikan cakram tidak bergelombang, retak, atau terkikis terlalu dalam. Tromol juga harus bersih dan tidak aus berlebihan. Lakukan skir atau cutting bila permukaan cakram tidak rata. Yang ketiga, periksa minyak rem atau brake fluid. Pastikan level minyak rem berada pada batas minimal sampai maksimal. Ganti minyak rem setiap 1-2 tahun karena sifat higrokopis, yaitu menyerap air, dapat menurunkan performa pengereman. Yang keempat, periksa selang dan pipa hidrolik. Pastikan tidak ada kebocoran pada selang fleksibel atau pipa rem. Jika terlihat retak, lembek, atau rembes, segera ganti. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.